Ayah bunda, di era digital seperti ini, anak-anak semakin mudah terpapar berbagai jenis konten di media sosial dan platform video seperti YouTube, TikTok. Nah, ayah bunda hati-hati nih dengan konten anomali-anomali seperti tungtung sahur, balerina cappuccina, terus ada tralalala, karena ternyata konten-konten seperti ini dapat menyebabkan brain out atau kerusakan otak loh ayah bunda. Konten anomali populer sejak awal tahun 2025 menggunakan AI untuk menggabungkan beberapa karakter menjadi satu karakter yang aneh, bahkan tidak masuk akal. Tapi di sisi lain menunjukkan adanya kreativitas dan inovasi digital pada anak-anak zaman sekarang. Namun konten-konten tersebut dapat menyebabkan brain out atau kerusakan otak. Brain-out atau kerusakan otak di sini termasuk dalam aspek perkembangan kognitif yang merujuk pada kemampuan anak dalam berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan membedakan informasi. Dalam konteks anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun atau bisa disebut dengan golden age, kognisi berkembang melalui pengalaman konkret dan simbolik. Brain-out atau kerusakan otak merupakan suatu kondisi yang dimana mengalami penurunan kualitas mental atau intelektual karena paparan atau konsumsi konten-konten yang tidak berkualitas. Konten-konten anomali yang disajikan dengan video-video singkat, pergerakan yang cepat, tidak masuk akal, istilah-istilah atau narasi yang tidak bermakna, hal ini menyebabkan resiko kemungkinan-kemungkinan. Nah, contohnya sendiri pada adik saya itu baru tahu ternyata konten anomali juga ada lagunya teman-teman. Bunda. Nah, saya bertanya kepada adik saya, itu dia itu menyanyikan sebuah lagu. Nah, di situ lagunya saya tidak tahu lagunya itu seperti tung 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 sahur, balerina cappuccina, tralala tralala tralala. Nah, di situ saya tanya, itu lagu apa? Gitu kan. Nah, di situ ternyata ada lagu anomali teman-teman, ayo bunda. Nah, pada waktu adik saya belajar, kebetulan adik saya masih SD. Nah, adik saya karena mendekati UAS, disuruh belajar oleh ibu saya. Nah dia tuh malah tidak konsentrasi nih, malah bernyanyi tralala tung 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 sahur. Dari konten-konten anomali yang disajikan dengan video-video singkat, pergerakan yang cepat, narasi-narasi yang tidak masuk akal, yang tidak bermakna. Nah, psikolog Fitri Andriani, hal ini menunjukkan beberapa resiko kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mengalami penurunan rentang konsentrasi. Nah, seperti halnya adik saya, saat sedang belajar, ia konsentrasinya terganggu karena dengan lagu-lagu yang dia nyanyikan, lagu-lagu anomali seperti tung tung sahur, lalu seperti balerina cappuccina dan yang lainnya. Kemungkinan yang kedua memungkinkan adanya efek kecanduan karena dengan konten yang memicu atau menstimulasi dopamine dengan waktu yang cepat, sehingga anak cenderung untuk scroll lagi. Seperti halnya adik saya waktu bermain HP disuruh untuk berhenti, dia malah tidak mau. Bilangnya sebentar bu, sebentar, padahal ia melanjut scroll lagi. Dan yang ketiga, adanya kemungkinan penurunan kualitas intelektual atau kemampuan berpikir pada anak karena terpapar oleh konten-konten yang tidak masuk akal, tidak menstimulasi kemampuan analisanya, mengamatinya, atau melakukan problem solving. Hal ini mungkin sulit bagi anak membedakan mana yang sebetulnya imajinasi dan mana konten yang realita. Contohnya seperti konten anomali ikan hiu ada kakinya memakai sepatu. Nah, pada saat anak semisal saat anak dibawa ke pantai lalu melihat ikan, nah anak akan sulit membedakan mana yang imajinasi, mana yang realita. Halo ya bunda, di sini saya mendapatkan sebuah tips dari Kak Nurul Ulami yang bisa kita lakukan ketika anak sudah terlanjur mengonsumsi konten-konten anomali dari konten-konten tersebut dan sampai anak hafal alur ceritanya, sampai-sampai seakan-akan anak percaya. Nah, yang pertama ada connection before correction. Connection before correction. Apakah ayah bunda sudah mendengar istilah ini? Istilah ini menjelaskan bahwa koreksi merupakan hal yang perlu terlebih dahulu diutamakan sebelum ayah bunda mencari strategi untuk mengubah perilaku anak. Kok begitu ya? Faktanya, anak akan lebih terbuka dan bersikap kooperatif ketika sudah terjalin koneksi yang positif dengan orang tua. Membangun koneksi bukan berarti ayah bunda menyetujui dan membiarkan perilaku anak ya, melainkan ayah bunda mau berempati, memberi kesempatan pada anak untuk bercerita dan memvalidasi emosi anak. Ketika sudah terbangun koneksi yang positif, maka akan lebih mudah bagi kita mengajak anak mencari solusi untuk memperbaiki perilakunya. Seperti itu ayah bunda. Tips yang kedua, ajak anak cerita tentang konten tersebut dan dengarkan bagaimana pemahaman anak terhadap hal itu. Yang ketiga, berikan penjelasan sesuai fakta dan sesuaikan bahasa kita dengan usia anak.
Anak, sebisa mungkin ayah bunda memberikan pemahaman kepada anak dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Yang keempat, batasi dan pantau tontonan anak. Nah, ini bisa dengan misal anak itu diberi waktu dalam satu hari itu 1 jam. Jadi per hari anak main HP hanya 1 jam. Terus juga kita harus kita melihat dipantaulah si anak dipantau itu menonton apa saja, itu lihatnya apa gitu. Nah, yang kelima, buat list tontonan yang berfaedah untuk anak, misal seperti kisah-kisah nabi atau cerita rakyat, atau mungkin bisa ada ini film Nusa dan Rara, itu juga bisa ya teman-teman. Ayah bunda. Yang keenam, buat batasan yang jelas dan konsisten. Jadi kalau misal hari ini, hari Senin, 1 jam per harinya, mungkin itu bakal susah karena ya kita harus tetap ya sabar ya ayah bunda untuk membimbing anak gitu. Nanti hari Selasanya juga 1 jam, itu harus jelas dan konsisten. Lalu yang terakhir, mengarahkan anak-anak untuk bermain, misal seperti Lego, puzzle, juga bisa dengan bermain peran. Misal ayah bunda mengajak anak bermain peran, misal untuk sebagai anak mungkin bisa sebagai ayahnya, dan mungkin ibu sebagai tidak, bermain peran semisal jadi dokter, jadi polisi, itu bisa ya ayah bunda. Nah, itu tadi aja ada 7 tips dari Kak Nurul Olami.